Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di DBP NCW Live Podcast. Hari ini kami akan membahas ada pengaduan masyarakat terkait dengan kenapa kenapa pansus haji ini seolah-olah dianggap sesuatu yang sangat urgent, padahal masih banyak hal-hal yang sifatnya itu lebih sensitif terhadap masyarakat, seperti di-hackingnya pusat data nasional. Kemudian ada kasus judi online yang harusnya dibentuk pansus juga. Kemudian ada korupsi timah yang kerugian negara dan kerusakan lingkungannya lumayan besar, yaitu 300 triliun. Dan ada beberapa hal yang harusnya menjadi concern dari DPR RI. Nah, ada hal yang menarik di sini. Berdasarkan informasi yang kami terima, ternyata apa yang digulirkan dalam pansus ini sesuatu yang sebenarnya menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh para anggota dewan di luar sana yang pada saat ini berusaha mencari-cari kesalahan di Kementerian Agama, seolah-olah penyelenggaraan haji tahun ini tidak berhasil sama sekali. Nah, ini cukup memprihatinkan. Karena kami pun sebagai jemaah yang diberikan kesempatan untuk haji tahun ini, melihat bahwa penyelenggaraan haji tahun ini sebenarnya lebih baik, kami dengar ya, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini berdasarkan dari pengakuan beberapa orang jemaah yang kami temui dan kami tanyakan bagaimana tanggapannya terhadap haji tahun ini, karena NCW dalam hal ini juga concern karena dari tahun ke tahun begitu banyak berita yang menyebutkan bahwa terjadi ada dugaan korupsi penyelenggaraan haji, adanya korupsi kuota haji dan segala macam. Namun yang menarik, setelah kami teliti lebih jauh dan kami mencari fakta-fakta sesuai dengan apa yang terjadi, nah ini yang sangat mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ketua pansusnya ini, yaitu Saudara Muhaimin Iskandar atau Gus Imin atau Cak Imin, ini ternyata dalam penyelenggaraan haji ini dan dengan biaya pansusnya ini sebesar 3,1 miliar, ini saya takutnya ini Cak Imin ini malah akan membuka aib dia sendiri. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari teman-teman di lapangan, ternyata seorang Cak Imin yang menggunakan visa Satgas Haji dalam hal ini sebagai tim pengawas, juga membawa istrinya ikut dalam rombongan. Nah, jadi tahun ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari sumber yang terpercaya, tahun ini ada 84 anggota tim pengawas dari DPR. Nah, yang lucunya dari 84 orang ini, tapi bukan semuanya dari anggota DPR. Ada dokter, ada reporter, ada konten kreator, bahkan diduga ada seorang buzzer. Yang lebih mirisnya itu adalah istri Cak Imin juga ikut dalam anggota tim pengawas DPR. Pertanyaan saya, apakah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seorang tim pengawas atau anggota DPR menggunakan fasilitas Satgas untuk kepentingan keluarga? Dalam hal ini adalah istrinya. Nah, ada hal yang menarik lagi. Kami kulik-kuliklah hal-hal yang sifatnya ini sangat krusial ya, bahwa dibutuhkan tim dokter untuk mengawal perginya tim pengawas ini. Tapi apa yang kami dapatkan di sini? Dokter yang dibawa oleh tim wasnya
DPR yang 84 orang ini, yang tidak semuanya anggota dewan, ternyata membawa seorang dokter. Yang pertanyaan kami adalah, apa pekerjaan dokter ini pada saat melakukan pendampingan terhadap tim UAS yang ada, yang pergi melaksanakan tugasnya sebagai Satgas Haji, sebagai anggota pengawas. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, kami carilah sebenarnya ada apa sih? Kenapa sih polemik haji ini yang boleh dikatakan berjalan dengan baik, tapi malah dibuat pansus? Sedangkan kerugian negara akibat korupsi di Timah TBK sebesar 300 triliun tidak dibuat pansusnya. Ada apa sebenarnya dengan DPR ini? Kami mengimbau pada kawan-kawan aktivis, pada kawan-kawan mahasiswa, perempuan yang melawan, para pengamat ekonomi, para pengamat anti rasuah, dan para aktivis yang berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Apa yang dilakukan oleh anggota dewan kita saat ini sungguh sangat memilukan. Berikut ada 84 daftar yang ikut dalam tim UASnya DPR yang bisa kami tampilkan di sini. Dari yang pertama, nah, tolong dibesarkan. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa orang yang merupakan anggota dewan. Boleh katakan ada Muhammad Nasir dari Demokrat, Endang Maria Suti dari Golkar, Hasani bin Zuber dari Demokrat, Agus Wijatmoko non anggota Panwas tapi ikut karena bagian dari Sekjen DPR. Kemudian ada Muhammad Fauzan Nurhuda Yusro dari PKB, Ina Amania Syuhul dari PDIP, Heru Pribadi, ini belum anggota tapi caleg DPR RI. Adi Wicaksono, Seli Andriana Gantina, Samsu Niang, Aceh Hasan Sadli, Wisnu Jaya Adiputra, Obon Tabroni, Ridwan Bae, Abdul Wahid, Muhammad Asli Kaidir, Saleh Partanuan Daulay, Muhammad Hekal Bawazir dari Gerindra, Sri Wulan dari Nasdem, Iskan Kolba Lubis dari PKS, Ludwig Fredrik Paulus dari Golkar, Maria Agustina Harmono non anggota, Sarif Abdullah Ahmad Nasdem, Indra Iskandar non anggota Sekjen, Tommy Susanto Asri non anggota staf DPR, Sulistiono Soekarno Sopo non anggota, Evita Nursanti Iqbal anggota PDIP, Ahmad Budiman Saudin, Singgih Kinanti Rimbani, Sam Karya Nugraha. Nah, Sam Karya Nugraha ini adalah konten kreator dan bukan anggota tim pengawas. Didik Sodik Mujahid dari Gerindra, Cut Nadira Mazaya non anggota, dokternya DPR. Nah, ini apakah dokter yang pergi ini sudah memenuhi klasifikasi dari Kemenkes sebagai syarat sebagai dokter di Satgas Haji? Kemudian ada Teatrika Handiko Putri, non anggota, reporter SCTV. Nah, siapa yang bawa ini? Muhammad Ali Rida dari Golkar, Danis Maya Ishak non anggota. Ini siapa lagi ini? Faisal Riza PKB, Delmaria Harun Raja Mansur Nasdem, Sigit Rilo Pambudi non anggota, jurnalis Kompas TV, Mustaqim Caryo Carmai non anggota, Muhammad Fani Maulana non anggota, jurnalis Metro TV, Atria Dahlan anggota PDIP, Dewi Aryani anggota PDIP, Tommy Kurniawan Samsudin PKB, Andi Yulianis Paris PAN, Bahtera Banong anggota Gerindra, Elva Hartanti Nurman anggota PDIP, Rudi Prasetyo non anggota, Lulu Nur Hamidah non anggota PKB, Hadi Zulkifli non anggota, Baginda Edi Mulyanta Surbakti non anggota dari Kesekjenan DPR, Mei Amelia Rahmat non anggota, jurnalis Detikcom. Ini yang sepertinya ada menulis tulisan itu kalau nggak salah. Idam Arsad non anggota dari PKB, Helmiza Zakaria Idris non anggota dari Sekjen DPR, Khairil Patria
non anggota Sekjen, Dwi Frihartomo Fihri, non anggota dan juga bukan anggota DPR. Beni Rahbadiosa Sabri, non anggota Humas DPR. Kemudian Muhammad Safi, anggota dari Gerindra. Kemudian Yusuf Kamaluddin Rusdaya, non anggota dan juga bukan anggota. Harja Saputra, non anggota TA DPR. Durotun Nafisah, anggota Gerindra. Nurhayati Effendi, P3. Kemudian Supratman Andi Aktas, Gerindra. Eki Awal Muharram, PKS. Wastam bin Suryadi, anggota Demokrat. Rustini Muhaimin Iskandar, non anggota, istrinya Muhaimin Iskandar. Nah, ini kan pertanyaan kami ini. Apa iya istri reporter, konten kreator, wartawan media masuk ke dalam rombongan tim UAS yang 84 orang menggunakan fasilitas negara yang seharusnya itu digunakan oleh tim pengawas? Kemudian ini harus kita bahas nanti nih kawan-kawan. Kemudian Abdul Muhaimin Iskandar, ya udah ini PKB nih. Diah Pitaloka, Caimin ya. Diah Pitaloka, PDIP. Agu Ridwan, non anggota. Ya kami duga sih ini buzzernya PKB. Makanya ini dari tim peneliti kami membuat seperti itu. John Kennedy Aziz, Golkar. Lukman Hakim, anggota PKB. Cucun Ahmad Samsurizal, anggota PKB. Ashabul Kahfi Jamaluddin, anggota PAN. Irfan Malu Serang, non anggota TA DPR dari PAN, caleg DPRD Makassar. Saifullah Tamliha Japeri, anggota P3. Marwan Dasopang, PKB, Komisi 8. Muhammad Iqbal, anggota P3, Komisi 5. Jumriyah Samsudin Manggapi, PDIP, Komisi 8. Umar Basor, anggota PDIP, Komisi 8. Suryadi Jayapurnama, anggota PKS, Komisi 9. Fatan Subhi Badawi, anggota PKB Komisi 11. Sumarian Dono Sudomo Sutopo, non anggota. Dan MC Zaki Zakarias Tamrin dari Kesekjenan DPR. Nah, ini pertanyaan kita satu ini. Dari 84 orang ini disenyalir banyak yang bukan anggota tim pengawas haji atau Satgas Haji sebagai tim pengawas ini ikut dalam rombongan yang 84 orang ini. Ini saya ingin bertanya pada Gus Imin ini atau Cak Imin ini. Apakah dibolehkan menurut peraturan seorang yang bukan anggota Satgas Haji atau tim UAS Satgas Haji ikut dalam rombongan yang menggunakan fasilitas Satgas Haji? Belum lagi hal-hal lain yang kami dapatkan berdasarkan info. Pada saat terjadinya rapat, ini berdasarkan info yang sumbernya sangat terpercaya yang kami dapatkan, yang kirim ke laporan Dumas kami, bahwa Caimin pada saat dilaksanakan rapat selama di Saudi Arabia, baik di Mekah maupun di Madinah, tidak pernah hadir pada statusnya adalah tim UAS. Dan ini yang jadi pertanyaan kita, apakah karena beliau ini membawa sang istri sehingga tidak bisa membiarkan istri ibadah sendiri tanpa didampingi oleh suami? Tapi yang paling penting dalam hal ini adalah tugas sebagai tim UAS harus dilaksanakan, tidak boleh diabaikan. Maka sebagai ketua tidak hadir dalam rapat-rapat yang dilaksanakan baik itu di Madinah maupun di kami cek lagi ini ya, di Mekah dan Madinah. Nah, seandainya istrinya Cak Imin ini adalah anggota DPR, mungkin ini bagi kami di DPNCW bukan hal yang besar, karena bisa aja dari berbagai fraksi, berbagai
anggota dewan bisa menggunakan fasilitas haji. Tapi ini istri yang bukan dibiaya sendiri, menggunakan fasilitas Satgas, dan visanya pun visa Satgas Haji, kami duga ini ya. Ini kami dapatkan juga visa-visanya, bahwa visanya ini adalah visa Satgas Haji. Nah, ini pertanyaan saya. Apa yang dilakukan pansus DPR saat sekarang ini bukannya menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Kalau mau bikin pansus, para anggota dewan, masih banyak yang bisa dipansuskan. Korupsi timah TBK, kemudian bocornya data masyarakat Indonesia. Nah, ini yang menurut kami yang harus menjadi concern. Adanya kekerasan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh oknum aparat, atau kasus yang lebih hebatnya lagi, perpanjangan IUP-nya Freeport seharusnya dari tahun 2035 itu paling cepat boleh diperpanjang tahun 2030. Ini sudah diperpanjang, yang mengeluarkan Perpres atau Kepres itu, sehingga bisa diperpanjang sampai main out hingga tahun 2061. Ini kan sebuah kenyataan yang pahit yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, kami membaca beberapa berita, di media sosial. Ada seorang pengkritik yang berinisial S, yang mengatakan bahwa para petugas haji ini jalan-jalan dan hanya belanja-belanja saja. Nah, saya juga bertanya-tanya, apakah para anggota dewan yang terhormat, apakah para anggota dewan yang terhormat ini pada saat di Mekah dan di Madinah tidak belanja-belanja juga? Kenapa sebuah kegiatan, sebuah tugas yang begitu mulia yang dilakukan oleh para Satgas Haji, para petugas haji ini, itu ditampilkan begitu saja, seolah-olah apa yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di sana itu tidak sesuai dengan keinginan, bukan kebutuhan dari kawan-kawan di tim pengawas haji DPR. Kalau kita bicara apakah benar, ya kan? Apakah benar terjadi korupsi karena adanya pembagian kuota segala macam? Akhirnya kami pun di DPNCW menelisik lebih jauh. Seperti apa sih pembagian kuota ini, dan apakah kuota ini juga mampir ke gedung DPR? Diberikan kepada oknum-oknum anggota dewan dan diberikan kepada pihak-pihak yang bukan sepatutnya menerima, tapi menerima manfaat atas kekuasaan yang dimiliki oleh oknum DPR tersebut. Saya sebenarnya concernnya, sepira hatinya adalah pada saat kawan-kawan petugas haji berusaha melakukan aktivitas, berusaha memberikan kenyamanan kepada para jemaah yang ada di Mekah dan Madinah, dan alhamdulillah kami lihat apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ini jauh lebih baik lah kalau kami dengar cerita ya, karena kami baru pergi sekali, belum berkali-kali. Nah, ini pelaksanaan haji yang boleh dikatakan sangat tertata dengan rapi, dan apapun yang terjadi di lapangan mungkin itu ada kendala-kendala teknis, tapi yang menurut kami, concern kami di DPNC adalah kenapa pansus haji ini dibuat untuk sesuatu yang berjalan dengan baik. Kenapa tidak dibikin pansus terkait dengan pelanggaran perpanjangan IUP Freeport hingga 2061? Kenapa nggak dibikin pansus kegagalan pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi timah TBK yang merugikan negara hingga 300 triliun dan dirobahnya dalil awalnya kerugian negara 271 triliun menjadi kerugian akibat kerusakan lingkungan sebesar 271 triliun dan ditambahlah kerugian negara sebesar 29 triliun. Ini sebenarnya dagelan bagi kami di NCW. Beberapa kawan-kawan penggiat anti korupsi sudah mencoba menyampaikan, dan kami suarakan lagi. Main master dari korupsi timah PT TBK ini hingga saat ini
belum ditetapkan sebagai tersangka. Dan kami ulang lagi, ada oknum yang dikatakan mengatur, yang dianggap sebagai mafia hukum di Kejaksaan Agung sana itu, supaya beberapa orang-orang tertentu yang terlibat dalam perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan timah ilegal di IUP-nya PT Timah Tbk hingga saat ini tidak dipanggil sebagai saksi, tidak ditetapkan sebagai tersangka. Masyarakat selalu ditutup dengan berita-berita baru yang seolah-olah jauh lebih penting, jauh lebih hebat musibah yang ditimbulkan dibandingkan dengan korupsi yang ratusan triliun. Kegagalan berpikir seperti inilah yang kami sangat sayangkan kepada para anggota dewan ini. Sesuatu yang harusnya lebih penting dan lebih urgent bagi kesejahteraan rakyat, perbaikan ekonomi masyarakat Indonesia, kebanggaan rakyat Indonesia untuk bisa segera merebut Freeport itu kembali dikelola oleh anak bangsa. Tidak ada yang protes. Kenapa tidak ada pansus yang memeriksa terjadinya peningkatan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS itu? Padahal seandainya dikerjakan oleh perusahaan Jepang yang pada saat itu kalah oleh pemerintah Cina dengan harganya sekitar 50-60 triliun, mungkin hasilnya jauh lebih baik dan tidak akan ada penambahan-penambahan atau CCO proyek yang sedemikian besar sehingga lebih dari 100 triliun. Kenapa itu nggak dibikinkan pansusnya? Kenapa hanya melakukan membuat pansus yang dalam pansus tersebut anggota-anggotanya tersebut menerima semua kenikmatan dan membagi ke orang-orang yang bukan sebagai anggota tim pengawas? Ini pertanyaan saya ini kepada Caimin. Jadi kalau kawan-kawan hasil diskusi kami kemarin disampaikan sama kawan-kawan, Tum, kenapa nggak kita angkat kardus durian? Saya bilang, saya nggak tahu itu kasus duriannya bagaimana itu kasusnya. Tapi saya mendengar. Nah, kami khawatirkan ini. Hal-hal yang sifatnya monumental, hal-hal yang sifatnya benar-benar strategis, hal-hal yang sifatnya benar-benar sangat menyentuh kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Misalnya impor beras, kemudian impor daging dari luar negeri, kemudian kurangnya pasokan pupuk bagi para petani, kemudian tidak bisa diselesaikannya kasus-kasus mega korupsi, bahkan yang lucunya korupsinya puluhan triliun, di penjara 15 tahun, denda cuma 1 miliar atau subsidi 6 bulan kurungan. Bahkan ada yang sudah menerima suap 40 miliar dan terbukti menerima suap itu, dihukum pun nggak sampai 8 tahun. Nah, ini negara kita ini, jika seandainya dibiarkan terus begini, tidak akan ada itu Indonesia Emas tahun 2045. Ini saatnya Prabowo Subianto memperlihatkan siapa jati diri Prabowo Subianto sebagai mantan prajurit TNI. Kopassus lagi. Kami minta ini kepada Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Usut tuntas, Pak. Bapak nanti sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Apa yang sekarang menjadi PR saat ini yang mungkin Bapak nggak bisa menyentuhnya, saya yakin Bapak bisa dan Bapak tahu apa yang terjadi di negara ini. 10 tahun Bapak berjuang ingin menjadi presiden. Konsultasi politik yang Bapak lakukan ini sebenarnya sesuatu yang harus menjadi monumental dalam hidup Bapak. Korupsi yang menjadi-jadi, korupsi yang merajalela. Kenapa nggak dibentuk pansus judi online? Begitu banyak korban gara-gara judi online, gara-gara pinjaman online, orang bunuh diri, gantung diri. Anak-anak kecil gara-gara dilarang handphonenya diambil untuk main game, kemudian bisa bunuh diri juga. Kenapa nggak dibikin pansus yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat? Ini pertanyaan serius bagi kami. Belum lagi yang dari kawan-kawan. Kenapa nggak dibikin pansus mafia tanah? Ini menterinya udah muda sekarang ini. AHY ini menteri muda,
menteri muda yang memiliki kapasitas besar, kompetensinya bagus. Kenapa tidak didorong pembentukan pansus mafia tanah, pemberantasan mafia tanah? Saya yakin itu AHY pasti sangat mendukung itu. Karena anak muda pasti idealisnya jauh lebih tinggi dibandingkan, mohon maaf, para senior-senior yang sudah terkooptasi karena harus memenuhi kebutuhan politik dari partai yang mendukungnya. Nah, kami tayangkan beberapa hal ya. Coba ditayangkan, ini jadi bahan diskusi kita terkait dengan haji ini. Nah, ini kami dapat informasi lagi. Bang, jadwal kepulangan tahap pertama petugas haji secara kebetulan bersamaan dengan jadwal kepulangan tim UAS Haji DPR. Kami satu pesawat. Tim UAS Haji DPR duduk di first class. Oh my God. Petugas haji yang dicap tukang belanja oleh saudari S duduk di kelas ekonomi. Masya Allah, tabarakallah. Dan bayangkan, alokasi pansus haji, alokasi anggaran pansus, itu kebanyakan untuk konsumsi. Nah, ini pertanyaan kami. Apa iya sebanyak itu yang dikonsumsi dan dimakan? Nah, ini yang silakan kawan-kawan di luar sana, para netizen, para supporternya NCW, untuk melihat ini sejauh mana sih sebenarnya peran dari tim pengawas dari DPR ini yang datang ke Tanah Suci, niatnya itu beribadah, pulang-pulang malah melakukan gerakan politik dan menciderai apa yang dilakukan para teman-teman petugas haji. Kami di DPNCW menyampaikan ini karena ada beberapa dumas yang mengatakan kami sebagai petugas haji merasa kecewa dengan dibentuknya pansus ini. Kami bekerja mati-matian, sedangkan yang jadi tim pengawas dari DPR malah bisa enak-enak. Katanya para tim ini berada di maktab 111, di mana saudari S dan kawan-kawan tim UAS dengan enak-enaknya makan es krim. Katanya viral itu. Nanti kami lihat itunya ya. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, maktab 111 ini merupakan maktab bagi haji khusus yang bukan untuk petugas haji atau tim pengawas yang seharusnya menempati apartemen, hotel, atau kantor perwakilan atau apapun lah namanya di sana, bukan di maktabnya tempat-tempat orang yang haji furoda atau haji khusus yang bukan satgas. Ada lagi nih, Bang. Maktab 111 itu karena dekat ke tempat lontar jumrohnya. Setannya kan dekat dari situ untuk dilempar. Kabarnya karena padat, ada yang maksa ambil tempat di situ. Sampai-sampai menggeser tempat jemaah. Siapa itu? Siapa itu, bro? Diduga tim UAS DPR, Bang. Padahal mereka pakai kuota petugas. Kok bisa gitu? Nah, pertanyaan ini kami sampaikan ini. Kenapa tim UAS sebagai petugas menggunakan fasilitas yang bukan fasilitas seharusnya dinikmati oleh petugas haji? Bang, ada lagi nih dari R. Bang, ada foto-foto di daerah Tanim. Gak taunya ada askar. Gak taunya ada askar. Ada yang foto-foto di daerah Tanim, katanya. Ditangkap deh. Siapa itu ya? Tim UAS DPR, inisialnya AD. Nanti kami cek lagi di daftar ini yang inisialnya AD siapa. Bang, kami juga mendapat perlakuan yang tidak
baik dari tim yang menamakan timnya tim Washaji. Tiba-tiba ada tumpukan koper milik tim Washaji DPR menyerobot antrian. Dibawa oleh petugas handling bandara. Para petugas haji mencegah aksi penyerobotan antrian ini. Si membawa tumpukan koper ini lantas menyebut nama salah seorang pentolan tim Washaji DPR. Maksudnya biar kami petugas haji keder. Kopernya saja arogan, bagaimana pemiliknya. Nah inilah jeritan masyarakat yang timbul dan datang ke kami di DWP NCW melalui Dumas, melalui jalur pribadi DPP NCW yang menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan petugas haji ini mereka sudah maksimal, dan hal yang lebih urgent tidak dibikin pansus oleh teman-teman di DPR. Ini sentilan sebenarnya buat Kanda Muhaimin Iskandar ini, bahwa pansus haji yang dibikin saat ini sepertinya lebih kental kepada kepentingan politik, bukan untuk memperbaiki kinerja dari petugas-petugas haji, atau bukan untuk memperbaiki sistem yang terjadi saat ini. Kalau mau kita bikin pansus terkait dengan pembagian kuota-kuota haji yang disinyalir kabarnya nih, ada dugaan yang mengatakan ada oknum dari anggota dewan yang meminta kuota haji hingga sampai 1.000. Sedangkan masyarakat Indonesia ini antri untuk bisa haji dan mereka bersabar untuk ikut haji. Sudah diberikan kuota haji kabarnya berdasarkan dari info yang datang ke kami. Malah diberikan bukan kepada anggota dewan. Nah, jika mau kita ungkap apakah ini bagian dari korupsi, bagi kami di DWP NCW, jika seorang pejabat negara, seorang anggota dewan atau oknum lah kami sebut di sini, menggunakan fasilitas yang seharusnya digunakan oleh tim pengawas, tapi dimanfaatkan secara pribadi, mengundang orang luar, mengundang pihak eksternal, konten kreator, buzzer, dokter yang bukan yang lolos seleksi dari Kemenkes, kemudian ada juga wartawan dari media-media. Ini bagian dari korupsi atau penyalahgunaan wewenang, memanfaatkan kekuasaan untuk bisa melanggengkan keinginan. Ini koreksi positif dari kami ini DWP NCW kepada para anggota dewan yang ikut sebagai tim pengawas Satgas Haji. Bang, ini ada lagi nih, Bang. Kalau pansus Senturi kerja 2 bulan, anggaran 5 miliar. Lalu pansus KPK 3,1 miliar. Coba berapa anggota DPR akan dianggarkan untuk pansus haji? Diduga katanya, diduga. Ini kami belum tahu pasti berapa anggarannya. Katanya mencapai 5 miliar. Nah, ini ada lebih pedas lagi nih dari SDET. Dia bilang, Bang, jangan-jangan pansus haji untuk cari pesangon karena mau selesai sebagai anggota dewan, karena ada beberapa anggota dewan yang ikut sebagai tim was ini tidak terpilih. Wallahu alam bisawab. Nah, ini nih. Bang, kami melihat dulu ada berita mengatakan bahwa kuota haji reguler bisa informasi bang. Dengar-dengar di luar sana dulu ada kawan saya anggota dewan mengatakan kalau kuota haji reguler bisa dialihkan ke haji khusus. Sekarang kenapa anggota DPR ini atau oknum ini bicara lain ya? Itu bang, anggota dewan namanya JK. Waduh, siapa lagi itu JK? Nah, kawan-kawan semua, jika kami mendapatkan fakta-fakta ini yang lebih lengkap, mungkin bisa disajikan yang sudah kita dapatkan dari kawan-kawan di lapangan, data-data informasi yang bisa kita bagikan di sini.
Ayo ditampilkan. Hah? Apa aja ditampilkan apa aja. Nah, ini cuplikan-cuplikan untuk menjadi bahan diskusi kita nih. Anggaran pansus angket KPK 3,1 miliar untuk apa saja? Kebanyakan untuk konsumsi juga. Lanjut, alokasi terbesar anggaran pansus konsumsi lagi. Kemudian, berdasarkan dari informasi nih, kompas.com. Lagi. Nah, data berikutnya. Coba apa yang kita dapatkan? Visa segala macam. Nah, kita dapatkan nih, ini pencari faktanya DPP NCW di lapangan ini luar biasa nih. Hanya satu ini aja. Ada Aceh Hasan nih. Abdul Muhaimin Iskandar. Siapa lagi? Agu Irawan. Nah, ini Agu Irawan ini bukan anggota DPR ini setahu saya ini. Kenapa jadi Satgas Haji ya? Kemudian lanjut. Irfan Maluserang. Lanjut. Iskandol Balubis. Lanjut. John Kennedy Aziz. Jumria Samsudin Mangapi. Nah, ini sebagian dari data-data, kami lagi lengkapkan data-data yang lain. Ada yang lain yang bisa ini kan. Nah, ini kami mengundang kawan-kawan media. Data-data ini, karena ini live podcast, kami anggap ini perlu disampaikan segera, hingga kami berharap anggota dewan di luar sana lebih concern untuk hal-hal yang sifatnya lebih prinsip. Korupsi, mega korupsi, impor beras yang diduga ada dugaan korupsi 8 triliun lebih. Kemudian langkanya pupuk, perpanjangan IUP-nya Freeport hingga tahun 2061. Belum lagi dugaan adanya transaksi yang tidak wajar di Kementerian Keuangan. Nah, ini yang harus dibikin pansusnya, bukan sesuatu yang sifatnya ini tidak berdampak terhadap seluruh rakyat Indonesia. Mengkritik kinerja para pejuang, para petugas haji yang berada di Mekah Madinah hanya untuk kepentingan politik. Kami ragu ini. Sebenarnya di balik dari pansus ini, dugaan kami ada upaya-upaya untuk menjatuhkan Menteri Agama saat ini. Tapi yang kami herankan adalah bukannya Menteri Agama ini bagian dari NU, dan bukannya Muhaimin Iskandar ini juga bagian dari NU. Ada apa ini? Kenapa saudara kandung menyerang saudara yang lain? Kami dari PNCW, jika ingin mengungkap adanya dugaan korupsi terkait dengan penyelenggaraan haji, kami juga ingin kawan-kawan di luar sana mengungkap adanya dugaan korupsi yang dilaksanakan oleh tim pengawas haji yang memberikan fasilitas yang bukan kepada haknya, yang merupakan bagian dari korupsi. Dan ini penyalahgunaan wewenang. Dan kami minta kepada Kapolri, kami minta kepada pimpinan KPK, kami minta kepada Jaksa Agung untuk memeriksa hal ini. Jangan ini menjadi sesuatu yang kebiasaan yang tidak harusnya dilakukan menjadi biasa dilakukan. Belum lagi kami lagi mencari data. Apakah benar ada dugaan ada oknum DPR yang meminta kuota haji ribuan kuota yang digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Saksikan podcast kami berikutnya, dan kami undang teman-teman media untuk kami perlihatkan bukti-bukti, data-data yang kami dapatkan dari sumber terpercaya, sehingga apa yang dilontarkan di media saat ini, apa yang dibumbu-bumbui di media saat ini bisa cover both side. Di satu sisi kita lihat bagaimana penyelenggaraan haji kita bongkar sebongkar-bongkarnya. Di sisi satu lagi, bagaimana kawan-kawan di DPR ini yang menurut saya ini melakukan kerjanya sebagai tim was juga kita bongkar buka-bukaan. Jangan ada pihak yang dirugikan karena pembentukan
pansus ini yang tidak pada tempatnya. Bekerjalah untuk penegakan hukum, penindakan korupsi. Banyak hal yang sangat krusial di negara ini yang harus diselesaikan. Mafia tanah di mana-mana menyerobot tanah rakyat. Kenapa tidak dibikin pansusnya, Pak? Kenapa langkanya pupuk bagi petani sehingga tidak bisa panen berkali-kali? Kenapa tidak jadikan pansus? Kereta cepat yang awalnya dikatakan menggunakan anggaran dari investor swasta, sekarang menggunakan APBN. Kenapa tidak dibikin pansus kegagalan pembangunan IKN yang tidak tepat waktu sesuai keinginan Presiden Jokowi yang bisa selesai pada Agustus tahun 2024 ini? Kenapa nggak dibikin pansus kegagalan membawa investor untuk masuk ke IKN? Kenapa nggak ada pansus terkait dengan pelaksanaan Pilpres yang dianggap tidak sesuai dan ada beberapa hal yang menyalahi aturan? Nah, kenapa bukan dibikin pansus itu? Itu lebih krusial untuk penegakan demokrasi pasca reformasi di Indonesia ini. Kami berharap pemerintahan Prabowo Subianto ke depan dapat menindak segala tindak tanduk yang merugikan keuangan negara, merugikan rakyat Indonesia oleh para koruptor yang nilainya puluhan bahkan ratusan triliun ini diungkap dan digiring ke penjara. Karena inilah harapan kami dari DPP NCW, jika pimpinan bisa memberikan contoh yang baik dan suri teladan kepada kami masyarakat di Indonesia, maka negara ini akan meluncur dan terbang menjadi Indonesia emas pada tahun 2045. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pengetahuan dan wawasan bagi kawan-kawan para netizen, para supporter NCW di luar sana. Jika ada hal yang ingin disampaikan kami seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan yang lain, bisa disampaikan ke channel Dumas kami di sini nantinya. Maksudnya yang ada di media sosial kami. Demikian kami sampaikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat informasi yang kami berikan. Dan kami minta kepada anggota Dewan, jangan membuat kami masyarakat semakin bingung. Karena kondisi saat ini sangat membingungkan kami. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan korupsi sampai mati.